Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian pada hari ini, Rabu 21 Juli 2021, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 18. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pengalaman seorang ibu kepada teman-temannya menyatakan seperti ini. Kenapa ya? Sekarang ini sulit untuk melakukan kegiatan bersama bareng anak-anak. Sering kita melihat atau merasakan sendiri dalam satu rumah, si ayah sibuk dengan kegiatannya, menonton bola kesayangannya misalnya. Si ibu sibuk dengan media sosialnya. Si anak sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan gamenya. Yang pasti semua ambil kesibukan masing-masing lah. Yang lebih memprihatinkan lagi, anak-anak generasi sekarang lebih konsentrasi dengan kemampuannya sendiri, dengan informasi teknologi yang pesat perkembangannya sekarang, tanpa mempertimbangkan dengan kegiatan kerohaniannya. Nah, topik ini menjadi perhatian buat kita di zaman 4.0 katanya. Di zaman digitalisasi sekarang. Walaupun kita tahu sebenarnya ya dua sisi yang mungkin ada yang ekstrim, sisi positif dan negatif daripada IT itu diperhadapkan kepada kita agar kita mengambil yang sisi positifnya aja. IT ya pada dasarnya positif, walaupun ada di balik semua itu, bagaimanapun kita masih di dunia ini, ya ada sisi yang lain daripada IT itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita di awal tadi kenapa bisa terjadi? Ya itulah fenomena yang ada, dan yakin ya sejak maraknya informasi dan teknologi itu udah rahasia umum di beberapa keluarga ya. Tapi dalam hal ini kita diingatkan kembali tentang mata hati terang, agar kita dalam satu keluarga itu terlatih dalam memanage mata hati terang setiap keluarga. Kita ingin menyoroti keluarga karena kita tahu keluarga adalah gereja yang paling terkecil, keluarga adalah negara yang paling terkecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, barangkali pernah atau sering kita dengar kata-kata ini yang memupuk kekeluargaan kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga, dan seterusnya. Artinya
menunjukkan bahwa dalam keluarga itulah terbina karakter. Dalam keluarga itu si anak bertumbuh secara fisik dan secara rohani. Ya kita dibawakan ke sana. Kita masuk pada topik kita sekarang tentang mata hati terang. Mata hati terang. Dibangun dalam persekutuan kecil, yaitu keluarga, menuju pada keluarga yang rajin berdoa dan keluarga yang berhikmat. Nas ini mengatakan tadi, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Dengan memiliki mata hati yang terang, dengan memiliki mata hati yang terang, tentu mengerti akan panggilan Tuhan dalam setiap keluarga kita. Mengerti akan panggilan Tuhan kepada saya secara pribadi yang diingatkan kembali sebagai imago Dei, segambar dengan Tuhan. Bagaimana saya mengemban tugas sebagai mandataris atau menerima mandat yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Dan ini juga berlaku untuk semua yang menyatakan dirinya menjadi Kristen. Yang berikutnya, bagaimana kita memahami akan karya kemuliaan Kristus. Mahatma Gandhi pernah dalam kisahnya salut dengan ajaran humanis daripada Yesus Kristus. Humanis selapatan atau artinya ya kemanusiaan yang menonjol. Salut dengan ajaran-ajaran Kristen yang membela hak-hak yang lemah. Itu ajarannya murni, ya, ajaran Tuhan Yesus bagi orang Kristen. Tapi begitu Mahatma Gandhi tidak melihat karakter itu di setiap anak Tuhan, ya dia menjadi tawar hati. Bapak Ibu Saudara, kita memang menjadi model, menjadi patron bagi sesama manusia. Bagaimana kemuliaan Kristus ada dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, di rumah, di gereja, dan di beberapa aktivitas juga. Yang ketiga, dengan memiliki mata hati yang terang, tentu melaksanakan sesuai dengan Tritugas Gereja. Bapak Ibu diingatkan kembali dengan Tritugas Gereja. Yang pertama adalah bersekutu. Bagaimana persekutuan Kristen itu yang merasakan bahwa bila berkumpul 2-3 orang yang memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kita rasakan. Hasil daripada persekutuan itu tentu kita diajak untuk bersaksi. Saksi buat diri sendiri, saksi untuk sesama, saksi untuk lebih Tuhan. Bahkan kita harus bersaksi atas kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai sekarang ini. Begitu sudah kita bersekutu, bersaksi, tentu kita dibimbing untuk melayani satu dengan yang lain. Melayani dengan hati ya bukan hanya tugas pendeta. Melayani dengan hati bukan hanya tugas sintua, tapi bagaimana melayani itu dalam konsep memberikan yang terbaik buat sesama juga. Bapak Ibu Saudara, ada lagu yang begitu indah yang sesuai dengan nas ini dari Kidung Jemaat ya, Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari.
sesuai dengan terang mata hati yang boleh kita nikmati. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan bukit dan padang dan ladang senang berseri sehari-harian, besar pemberian kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kiranya kemurahan-Allah kewajibanku. Biarlah dengan memiliki mata hati yang terang, anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyentuh setiap hati anak Tuhan. Biarlah dengan memiliki mata hati yang terang, sebagaimana terang matahari yang memberikan energi, yang memberikan penguatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.